Maka seyogyanya bagi seorang hamba yang tidak pernah kena sihir atau tidak pernah ikut-ikutan sihir ini memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, karena memang dia aman dari syaitan. Siapapun yang pernah berinteraksi dengan sihir ini kemudian dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan di dalam dirinya ada pintu-pintu di mana syaitan bisa masuk keluar kapan saja, gitu kan? Seperti ada jendelanya. Atau orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sihir tersebut sangat mudah untuk masuk dan keluar dari tubuhnya atau ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu seseorang yang kena sihir maka sebaiknya dia meninggalkan semua bentuk-bentuk sihir yang pernah dia lakukan secara pribadi atau jimat-jimat yang dia simpan. Kemudian yang kedua, dia mengobati dirinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan Nabi SAW yang dikenal dengan ruqyah syariah. Terakhir kita tutup dengan cara meruqyah. Cara meruqyah dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran pilihan, dan di buku panduan ini tentu saya tidak bisa baca semua karena ini lumayan cukup panjang dan saya akan baca pertanyaan tentunya. Nanti antum milikin saja bukunya. Maka buku di dalam sini ada ayat-ayat ruqyah. Dibacalah ayat-ayat ruqyah tersebut, ditiupkan ke telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh. Seperti misalnya Nabi SAW diambil oleh ulama dalilnya kalau mau tidur selalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, meniup telapak tangan lalu mengusap tubuh beliau, gitu kan? Dari hasil tiupannya. Maka ini berarti meniup, tiupan. Dan ada beberapa sahabat yang memang mempraktikkan ya ruqyah ini. Nabi SAW juga melihat ada sahabat yang pernah ya kesurupan, masuk syaitan. Maka Nabi SAW mengambil pelapa kurma lalu menepuk badannya sambil mengatakan, keluarlah wahai musuh Allah, ukhruj ya aduwallah, dengan kalimat itu. Maka akhirnya sahabat tersebut sadar, gitu kan, yang tadinya sempat ada syaitan di badannya, karena sahabat juga adalah manusia, gitu kan. Nah, itu bisa terjadi, dan ini sebagai contoh buat kita. Maka berarti boleh menggunakan kayu atau sesuatu benda yang memang tidak haram untuk ditepukan, bukan niatnya menyakiti orang yang sedang kena sihir, tapi untuk menyerang si syaitan tadi. Ayat-ayat Al-Quran yang diniatkan untuk ruqyah, yang dibaca harus diniatkan ruqyah, karena sebagian besar ulama mengatakan kalau ayat-ayat Al-Quran hanya dibaca saja bukan niat ruqyah, maka fungsinya sebagai bacaan. Tapi kapan diniatkan ruqyah? Ruqyah itu berarti kita menyerang syaitan dan sihir yang sedang ada. Bahkan penyihir itu pun kena, ya, penyihir itu pun kena kalau dibacakan ayat terus menerus, gitu kan. Apalagi kalau diniatkan memang menghukum mereka. Allah Subhanahu wa taala punya cara dengan itu. Maka bisa kita meruqyah diri kita sendiri, dan teman-teman bisa praktekin di rumah pada saat pulang. Kalau mau tahu saya ada sihir atau tidak, atau mungkin kita pernah kena sihir atau tidak, maka bisa. Atau tadi indikasi-indikasi ada sering mimpi buruk, sering gelisah tidur kalau malam, cenderung dengan seseorang yang tidak normal, gitu kan, dan seterusnya ya. Maka ini kita harus ya membaca ayat tersebut lalu meniupkan telapak tangan lalu diusap dari kepala sampai di kaki dengan diniatkan meruqyah. Kalau terjadi reaksi misal tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba mual, tiba-tiba sendawa, tiba-tiba mau buang air besar, buang air kecil, mules perutnya, kesemutan anggota tubuh tertentu yang tersentuh, maka ulangin bacaan ayat-ayat ruqyah, tiup lagi ke telapak tangan, diusap terus di bagian tempat yang terganggu, terus menerus, gitu kan. Tentu kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, ada orang yang diruqyah sekali sembuh, ada orang yang diruqyah berulang kali tidak sembuh-sembuh, gitu kan. Tapi ulama mengatakan orang yang diruqyah dan tidak sembuh, dia harus memperbaiki dirinya. Ada masalah dengan dirinya itu. Karena mungkin dia sendiri keyakinannya kepada Allah masih kurang, dia sendiri masih suka takut-takutan sendirian, dia sendiri memang punya masa lalu yang tidak baik, ya mungkin dia pernah takut-takut sebelumnya, gitu kan. Mungkin dia memang punya persepsi apa, mungkin orang tuanya suka takut-takutin, atau mungkin dia pernah belajar ilmu-ilmu tenaga dalam, pernah dimandikan lah, direndam dengan 7 macam kembang dan beragam macam cara, ini semua, maka tentu ada masalah. Kemudian bisa juga meruqyah orang-orang, anak kecil yang sedang sakit, gelisah, tidak bisa tidur malam, gitu kan, atau orang yang mengeluh, bisa dibaca ruqyah. Tapi tentu lebih efektif kalau seseorang meruqyah dirinya sendiri, karena dia tahu kapan dia merasa nggak enak, dia tinggal tiupkan telapak tangannya dengan ayat-ayat lalu diusap ke tubuhnya. Bisa juga meruqyah air minum, dibacain ayat-ayat ruqyahnya kemudian ditiupkan ke dalam air, kemudian diminum dan diusapkan ke badan. Sebagian ulama diantaranya Syekh bin Baz menyebutkan bolehnya dipakai mandi air ini dan juga disiram di sekitar rumah yang dirasa tidak nyaman. Dan itu harus rutin dikerjakan, diikuti dengan keyakinan sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya.
Jadi nggak bisa diberhentikan semestinya, harus rutin. Yani insya Allah sepertilah orang kalau sedang sakit, ada yang 2 minggu minum obat, ada yang sebulan minum obat, mungkin ada yang setahun, kita tidak tahu. Tergantung Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkannya. Tapi kalau belum sembuh juga, dia harus bermuhasabah. Kemungkinan besar ada masalah-masalah dalam diri dia, terutama hatinya yang harus dibersihkan dari penyakit-penyakit. Karena kalau hati seseorang itu busuk, rusak, maka akan membuat syaitan bisa masuk ke dalam tubuh, ke dalam hati. Walaupun sudah diruqyah, syaitannya pergi, datang syaitan yang lain, terus menerus begitu. Karena memang dia tidak memperbaiki dirinya. Allahu alam. Nah ini ruqyah, jadi bisa dibacakan di air. Dan beberapa hal juga yang dihubungan dengan masalah sihir, cara pengobatan selain membaca ruqyah, diikuti dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disembuhkan. Juga ikhtiar dengan yang lainnya. Di antaranya sunnah Nabi SAW adalah menggunakan daun bidara. Daun bidara ini biasa dikatakan apel India di Indonesia. Bisa dibeli, ditanam di rumah antum. Kalau tidak punya halaman bisa pakai pot. Dan dia pohon yang Masya Allah ya sangat baik. Pohon itu bisa diketik di Google, lihat fotonya, pohon bidara. Tanya di penjual-penjual pohon, insya Allah mereka tahu. Harganya tidak mahal, mungkin satu pot sekitar 75-100 ribu. Atau mungkin ada juga yang kalau sudah lebat mahal. Tapi yang jelas insya Allah tidak akan lebih dari harga-harga yang melampaui sampai di atas 500 ribu misalnya, itu tidak akan sampai ke sana kalaupun besar sekali atau bermanfaat atau memang sudah berbuah. Buahnya seperti apel berwarna hijau seperti apel Malang dan rasanya manis. Daunnya sunnahnya diambil 7 lembar dan subhanallah setiap kali dipetik daunnya hari ini misalnya besok sudah tumbuh lagi daunnya dengan hikmah Allah SWT. Daun bidara dipakai 7 lembar, sunnah Nabi SAW dipakai 7 lembar, dan di zaman Nabi SAW dihancurin ya dengan 2 buah batu. Kalau kita sekarang mungkin menggunakan ulekan atau di blender juga bisa. 7 lembar ini ditaruh di air minum, ditaruh di air yang akan diusapkan di badan. Ini insya Allah termasuk sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi juga mengkonsumsi kurma ajwa Madinah. Ajwa tapi dari Madinah, gitu kan? Dari kota Madinah. Maka ini hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang memakan pada pagi hari 7 butir kurma ajwa Madinah, dia tidak akan kena sihir. Sebagian ulama mengatakan dia akan tersembuhkan dari sihir. Riwayat lain mengatakan juga tidak akan kena racun, tidak akan kena racun. Maka ini juga termasuk metode pengobatan yang semestinya memang dilakukan. Allah alam, ini yang berhubungan dengan masalah bahasan kita. Semoga insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan informasi kepada antum semuanya dan juga memudahkan menyelamatkan kaum muslimin dari masalah ini. Kesimpulannya tidak boleh interaksi sama sihir.